7 ini nanti ada banyak anak-anaknya. Nah, saya akan coba jelaskan sesederhana mungkin supaya bisa dicerna sama ibu dan bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Tentang penjelasan yang pertama, untuk pengertian hidroponik. Pengertian hidroponik itu sendiri, hidroponik berasal dari dua kata, hidros dan ponos. Hidros artinya air, dan juga ponos artinya kerja. Hidroponik diartikan sebagai suatu sistem kerja di mana kita menumbuhkan tanaman dengan bantuan air. Nah, air ini berfungsi sebagai media tanam, media penyedia unsur hara, dan juga media kehidupan bagi si tanaman itu sendiri, dengan tanpa menggunakan tanah, atau dapat dikatakan air ini sebagai pengganti daripada tanah. Nah, macam-macam sistem hidroponik itu sendiri. Yang kedua, yang pertama ada yang dikenal dengan sistem NFT, disingkat nutrient field teknik. Sistem NFT ini ditandai dengan adanya aliran air yang tipis di instalasi. Seperti contoh yang sedang kita buat saat ini. Kalau saya gambarkan seperti ini, misalkan ini instalasi. Maaf ya, dia miring. Nah, ini instalasi. Ini di atasnya ada pipa. Apalagi agak jelek juga tulisannya. Ini ada tendon nutrisi, ini ada pipa ke atas. Ini nutrisinya nanti balik lagi ke nutrisi. Nah, sistem NFT ini ditandai dengan adanya aliran tipis. Aliran tipis itu berupa aliran yang seperti film. Jadi dia nggak menetap si airnya. Dia airnya itu langsung bergerak terus. Nah, si airnya itu bergerak terus. Nggak ada air yang tersisa di sini kalau misalkan pompanya mati. Nah, sistem NFT ini memiliki keunggulan dan juga kekurangan sendiri. Pertama, keunggulannya paling cepat. Adalah sistem yang paling cepat dalam menumbuhkan tanaman. Karena apa alasannya? Alasannya karena air yang mengalir di pipa ini sedikit, sehingga sirkulasi oksigen di dalam akar tanaman itu jauh lebih cepat. Nah, kunci daripada hidroponik ini sendiri yang ada 3. Yang pertama nutrisi, kedua oksigen, ketiga air. Itu prinsip utamanya. Yang ketiga-tiganya ini harus terpenuhi. Plus ada 4, plus cahaya matahari. Tapi utamanya kalau untuk hidroponik yang utamanya hanya 3 itu, nutrisi, air, dan juga oksigen. Itu tadi. Kalau nggak ada oksigen, si akar tanaman ini akan mati. Gitu. Ini pertama paling cepat, kedua paling hemat. Nah, paling hemat di sini kita hanya menggunakan 1 tendon nutrisi ini. Coba bayangkan kalau misalkan ibu, bapak-bapak punya hidroponik yang luas lahannya itu selebar lapangan sepak bola. Bayangkan berapa air yang diperlukan untuk mengairi semua itu. Nah, rata-rata di pertanian industri itu menggunakan sistem NFT ini karena dia menggunakan air yang jauh lebih sedikit dibanding sistem-sistem yang lainnya, kayak gitu. Terus kekurangannya, jika pompa mati selama lebih dari 6 jam tanaman bisa mati. Nah, inilah kekurangan dari sistem NFT itu, di mana sisi pompa daripada airnya itu harus terusan menyala. Dia boleh sih mati, paling toleransinya itu ya 1 jam. Di atas 1 jam tanaman akan mulai layu. 1 jam sampai dengan 6 jam tanaman bisa mati. Terus yang kedua, fluktuasi nutrisi tidak stabil. Nah, fluktuasi nutrisi ini ada kaitannya dengan pH dan ppm. Nah, nanti ini akan kita terangkan ketika kita membahas pH dan ppm ini. 1, sistem NFT selesai. Kedua, saya mau ada pertanyaan dulu ini. Kalau misalnya, iya saya. Oh iya, gimana? Jadi kalau misalnya satu pompa itu untuk berapa set begini? 1 pompa itu Hanya untuk 1 set ini? sebetulnya bisa untuk 2 set sampai 3 set. Kalau untuk pompa ya, khusus untuk pompa, saya merekomendasikan yang mereknya Hikari. Hikari. Karena saya sudah melakukan beberapa perbandingan pada merek-merek lain seperti Yamano dan Amara. Menurut saya Hikari ini memiliki keunggulan. Yang pertama, dayanya paling hemat di antara yang lain. Yang kedua, tenaganya paling besar di antara yang lain. Yang ketiga, harganya cukup terjangkau dibanding yang lain. Nah, untuk pompa ini sendiri saya menggunakan kapasitas ketinggian semburannya itu maksimal 1,5 meter. Nah, dengan daya 16 watt. Kalau merek-merek lain bisa sampai 22 watt sampai 23 watt ke atas. Nah, kalau misalkan pompa Hikari ini dia memiliki kemampuan semprot 1,5 meter. Sementara instalasi yang kita buat saat ini kira-kira tingginya cuma 1 meter saja. Artinya masih ada 1,5 meter lagi kemampuan dia untuk menyemprot. Ini instalasinya bisa digunakan untuk bahkan sampai dengan 500 lubang tanam, 5 kali lipat dari kiri sini aja. Sistem DFT ini dia ini misalkan meja.
Ini pipa. Nah, ini misalkan baknya di sini, di pompa ini. Nah, si sistem DFT ini, si pipanya itu ditandai dengan harus datar. Datarnya itu benar-benar datar. Gak boleh miring sedikit pun kemanapun. Kalau dia miring nanti sirkulasinya akan terhambat. Nah, sistem DFT ini ditandai dengan adanya genangan air yang tersimpan di dalam pipa ini. Kalau tadi NFT mengalir terus airnya tipis, kalau ini rada tebal, bisa sampai setengah pipa ketinggiannya. Nah, kalau misalkan nanti si pompanya ini mati, dia masih punya cadangan air di dalam pipa tersebut, sehingga tanaman bisa bertahan bahkan sampai 3 hari tidak dinyalakan pompanya. Sementara kekurangannya, kalau misalkan kita ibaratkan lagi, misalnya punya instalasi seluas lapangan sepak bola, maka berapa air yang harus disediakan? Ini boros air. Satu. Terus yang kedua, kelebihannya, dia nutrisinya paling stabil. Tadi yang ini lagi pH-nya ini stabil. Dia lebih stabil daripada sistem NFT ini. Kenapa bisa lebih stabil? Karena pH dan ppm ini menjadi tidak stabil karena terkena sinar matahari. Kalau misalkan cadangan air yang mengalir di dalam pipa ini sedikit, ketika terkena sinar matahari, dia menjadi pH-nya menjadi kacau. Sementara kalau dia cadangan airnya besar di dalam pipa ini, si pH dan ppm-nya lebih cenderung stabil ketika terkena sinar matahari karena ada cadangan air. Seperti itu. Jadi kalau yang NFT itu miring, ditandai dengan ininya miring dan juga alirannya kecil. Kalau yang sistem DFT itu dia datar dan juga ada genangan air di dalam pipanya. Terus yang ketiga, disinilah. Yang ketiga, sistem floating wrap. Sistem yang menggunakan air paling banyak di antara sistem yang lainnya. Terus yang kedua, ditandai dia menggunakan biasanya spons yang dijadikan sebagai rakit. Spons itu bukan spons, apa namanya, styrofoam. Styrofoam yang ketebalannya itu minimal 4 cm. Nah, styrofoam itu diletakkan di atas meja yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti kolam, jadi nggak boleh bocor si mejanya itu. Kalau misalkan ini dilihat dari atas bentuknya kayak gini mejanya itu, ini kolam ya, anggap kolam. Nanti si mejanya diisi air. Ketinggian airnya itu kita biasa ngukur pakai jengkal aja. Biasanya dari telunjuk ini sampai ke jempol, segini tingginya biasanya. Diserupin aja. Kalau sudah begitu berarti sudah bisa. Nah, sistem ini juga ditandai dengan penggunaan dua buah pompa di pojok diagonal. Diagonal itu di sudut-sudut ya, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Saya contohnya di sini dan di sini. Nah, kedua si pompa ini pompanya sama seperti yang kita gunakan di sana, hanya saja kita butuh 2. Pompa yang ini semburannya diarahkan ke sini, dan pompa yang ini semburannya diarahkan ke sini. Supaya apa? Supaya terjadi pusaran air di dalam. Airnya itu tersirkulasi di dalam. Jadi dia nggak pakai bak, dia langsung baknya itu di dalam di kolam tersebut. Nah, keunggulannya yang pertama, letak di sini. Ini kan dalamnya ada airnya nih. Kalaupun pompa mati, dia masih punya cadangan air, bisa bertahan sampai 3 hari tidak dinyalakan pompanya. Terus yang kedua, hasil paling maksimal. Kenapa hasilnya paling maksimal? Karena si akarnya langsung teraliri oleh nutrisi secara penuh, sehingga si tanaman itu, si akar itu bisa melakukan penetrasi dengan paling bagus. Misalkan kita buang floating wrap lebarnya segini. Nah itu si akarnya itu misalnya kita tanam tanaman di sini, si akarnya itu bisa merambat kemana-mana. Sehingga kalau misalkan akarnya merambat kemana-mana, dia dapat nutrisi lebih banyak, dia hasilnya lebih bagus. Contoh, kalau misalkan kita menggunakan sistem NFT ini, katakanlah kita tanam pakcoy, beratnya ketika panen 120 gram. Kalau kita menggunakan sistem DFT, beratnya misalkan 130 gram. Kalau kita menggunakan sistem floating wrap ini, beratnya bisa sampai 150 gram. Oh, wow. 150 bahkan sampai 180 gram. Dia paling gede karena akarnya paling bagus, paling nyaman si akarnya itu. Apalagi kalau ada ikan ya di bawahnya ya. Jangan nanti dimakanin. Oh gitu. Iya. Jangan ikan lele, jangan ikan nila aja. Oh. Gitu. Terus nutrisi paling stabil karena dia paling punya cadangan
cadangan nutrisi paling banyak. Karena walaupun kena sinar matahari, si pH dan ppm-nya tidak akan mengalami fluktuasi. Terus kekurangannya paling boros nutrisi. Bayangin aja kalau misalkan kita punya hidroponik seluas lapangan sepak bola, itu udah kayak kolam renang lebih berapa kali lipat coba yang harus disediakan ada nutrisinya. Makanya ini nggak cocok untuk sistem industri kecuali yang bermodal besar sekali modalnya. Terus terbatas pada tanaman yang ringan. Nah itu tadi, karena kita tadi nanamnya kan di styrofoam. Styrofoam itu kan lunak. Otomatis ketika kita tanam sayur di atasnya, sayurnya itu nggak boleh yang terlalu berat. Contoh sayur yang berat apa? Kol. Terus Brokoli. Pokoknya yang berat-berat nggak bisa, yang ringan-ringan aja. Pakcoy, selada masih bisa semuanya. Jadi hanya terbatas untuk tanaman yang ringan saja. Ketiga, maintenance-nya paling susah ini. Ada yang ketiga kekurangannya. Maintenance-nya paling susah. Perawatannya. Satu kolam. Susahnya kenapa? Kalau sampai terjadi bocor di instalasi ini nggak akan bisa ditambah. Misalnya biasanya kita kalau petani-petani kita itu alasnya ini dipakai terpal. Kalau sampai si terpalnya itu bocor, itu sampai terpal harus diganti semua. Nggak bisa ditambal karena kalau ditambal segimana pun biasanya akan tetap bocor lagi. Ini berdasarkan pengalaman aja nih. Dan diskusi-diskusi juga. Jadi maintenance-nya memang yang memiliki batang dan juga buah. Ini. Terus hemat nutrisi sama seperti sistem NFT yang tadi karena dia menggunakan aliran tipis juga untuk mengaliri tanamannya. Terus kekurangannya paling mahal, kita harus membeli ember, satu tanaman satu ember. Belum pipanya, belum selangnya, belum segala macam-macamnya, belum ajirnya kan. Dia paling mahal. Terus pompanya harus menyala terus menerus. Sama seperti sistem NFT yang pertama tadi, si pompanya juga harus nyala terus menerus. Oh iya, ada satu lagi sistemnya namanya aeroponik. Ada sebagian orang yang menggolongkan aeroponik ini sebagai hidroponik juga, ada juga yang bukan. Tapi ya sebenarnya pada intinya sama kayak hidroponik juga. Makanya saya masukin ke sini. Kalau aquaponik sama juga itu? Aquaponik sudah beda cabang. Kalau aquaponik dia mengandalkan kotoran ikan. Dia lebih kepada organik farming, tapi modern bersimbiosis. Aeroponik kali maksudnya. Nah, kalau aeroponik ini saya ibaratkan ini. Dia biasanya menggunakan sebuah box. Box itu biasanya atasnya dilubangin. Dari terus, styrofoam juga ya? Boleh dari styrofoam, boleh dari plastik, boleh dari apa bebas pokoknya. Asal jangan dari kayu dan dari besi soalnya nanti putaran. Nah, ini yang tebus pandang ya ceritanya. Nah, si aeroponik ini, si pompanya ada di dalam. Nah, si pompanya ini dihubungkan dengan pipa yang ada nipelnya. Nipel itu kayak sprayer, gitu kan ya biasanya ada ininya ya. Pompa. Lubang yang kecilnya gitu, untuk menyemburkan nutrisi. Nanti bentuk semburan nutrisinya itu seperti kabut kecil-kecil, gitu. Nah, nanti di dalamnya ada akar-akar. Ini paling cocok untuk tanaman umbi-umbian. Ubi, terus Potato. wortel, kentang, paling cocok karena nanti dia di sini banyak produksi. Kayak gitu. Nanti di dalamnya ini ada kayak ada embun-embun gitu, embun-embun kabut dari hasil ini. Nanti hidroponiknya airnya nanti jatuh lagi ke sini, ngumpul lagi di bawah. Ntar diserut lagi sama si ini. Terus begitu. Nah, keunggulannya dia paling cocok untuk tanaman umbi-umbian. Terus yang kedua paling simple. Terus yang ketiga mungkin itu aja dua keunggulannya. Sementara kekurangannya dia cuma cocok untuk secara garis besar itu dibagi ke dalam 12 jenis. 12 jenis ini dikelompokkan lagi menjadi dua golongan besar yang disebut dengan nutrisi makro dan juga nutrisi mikro. Makro dan juga mikro. Nah, yang makro ini kalau kita ibaratkan itu kayak makanan pokok dari si tanamannya. Kalau orang Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi. Nasi itulah yang dikonsumsi dalam jumlah besar. Nah, nanti di samping nasi itu biasanya ada makanan-makanan kecil yang sebagai temannya. Nah, itu yang disebut dengan nutrisi mikronya itu. Nutrisi mikronya itu ada CU atau tembaga, ada molibdenum. Sebenarnya ada 4 lagi, cuma saya agak
agak lupa, nanti saya kirimin aja di WhatsApp rinciannya. Nah, yang makronya itu ada nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium, dan sulfur. Nah, kedua jenis unsur hara ini harus tersedia di dalam nutrisi yang akan kita buat nanti. Nah, semua nutrisi-nutrisi ini sebetulnya sudah ada di dalam tanah yang kita kenal dengan nama hara, unsur hara. Inilah yang unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah unsur-unsur ini berbahaya? Tidak. Kita biasa menggunakan ini, bahkan bisa dipegang pakai kulit langsung dan tidak akan terjadi apa-apa. Karena memang pada dasarnya ini adalah unsur-unsur kimia organik, yang sudah ada di dalam alam itu sendiri. Nah, cara membuat nutrisi itu sendiri, kita biasa menggunakan pupuk yang memang sudah tersedia di pabrik. Tapi pupuknya ini jarang ada yang tahu, karena memang khusus untuk hidroponik. Nah, biasanya untuk nutrisi ini saya menggunakan merek dari Merauke. Iya, untuk Merauke. Pernah dengar mungkin ya? Beberapa pupuk Merauke yang saya gunakan ada 7 macam. Yang pertama, ini ada yang disebut dengan unsur makro dan unsur mikro. Nah, unsur makro dan unsur mikronya itu kalau diracik itu harus dipisah menjadi 2. Ada yang namanya stok A dan juga stok B. Kenapa harus dipisah? Kalau disatuin, ini nanti akan menyebabkan reaksi. Reaksinya itu membentuk endapan seperti tepung. Jadi ketika nanti dicampurkan dengan air, dia nanti ada endapan di bawahnya seperti tepung. Itu menandakan bahwa si pupuknya ini tidak dapat diserap oleh tanaman. Harusnya kalau misalkan dicampur dengan air, yang bagus itu tidak terjadi endapan. Dia larut sempurna di dalam air begitu. Nah, kalau kita membuat pupuk Merauke, bahan-bahannya yang pertama ada stok A dan juga stok B. Nah, stok A ini yang pertama ada KPZA. Kita akan pasang. Kita punya ini udah sampai di mana? Oke, untuk pembuatan instalasi ini sudah sampai pemasangan rangka, hanya saja tidak dilanjutkan hari ini karena kita harus menunggu lemnya kering dulu. Karena yang namanya lem pipa ini, dia kalau misalkan kena air dan terjadi kebocoran, dia sulit untuk dilem laginya gitu. Nangkalnya sulit. Iya. Jadi memang benar-benar harus kering dulu, baru dia bisa dialirin air. Kalau begitu sekarang mesti ditaruh di sini supaya nggak kena hujan ya? Kelihatannya mau hujan, iya memang. Jadi kita mesti pindahin dulu di sana ya. Besok Bapak datang jam berapa? Jadi besok rencana kita bakal apa aja? Nanam langsung? Besok kita akan uji mikrologi kalau misalkan airnya udah bagus, sudah bisa mengalir dan tersirkulasi. Lalu kita akan praktek menambahkan nutrisi. Terus setelah praktek menambahkan nutrisi, kita akan praktek cara bercocok tanamnya. Setelah cara bercocok tanamnya, kita akan juga praktek bagaimana cara merawat tanamannya. Kalau misalkan tanamannya ada hama, kalau misalkan tanamannya kuning, kalau misalkan tanamannya putih harus diapain, ini akan diterangkan besok. Nah, nanti setelah itu paling kegiatan controlling aja. Controllingnya setiap 1 minggu, setiap 1 minggu saya akan datang ke sini, melihat kondisi tanamannya, mengecek ppm nutrisinya, dan kira-kira apa ada yang salah atau enggak gitu. Jadi memang sebetulnya sekarang tuh pemasangan instalasi ya semua ya. Jadi bapak-bapak semua atensi banget. Nah, cuma besok itu sebetulnya hal yang paling penting ya. Iya. Karena hidroponiknya mulai dipasang, sirkulasi airnya dan seterusnya ya, perawatan. Besok jam berapa nih? Jam 8 kalau saya sih. Oh, jam 8. Tadi jam 9 lebih ya. Buat untuk yang 1000 liter misalnya untuk 1 toran, maka berapa sih ya yang dibutuhkannya? Itu bisa lebih hemat yang dulu yang kemarin pernah saya ceritakan seperti itu. Jadi bisa disesuaikan kebutuhannya berapa banyak. Terus ada yang tanyain? pH ini adalah satuan yang digunakan untuk menentukan takaran keasaman suatu larutan. pH itu memiliki skala 1 sampai dengan 14.
yang 7 itu kan artinya tengah-tengah, itu disebut dengan pH netral. Kalau pH 1 sampai dengan 7 disebut pH asam. Kalau misalkan pH 7 sampai pH 14 disebut pH basa. Basa itu kalau kita cicip pakai lidah pahit rasanya. pH pahit atau pH basa. Nah, untuk hidroponik itu sendiri memiliki skala pH 5,5 sampai dengan 6,5 yang agak sedikit asam. Apa yang terjadi kalau misalkan pH-nya di bawah 5,5? Di bawah 5,5 unsur-unsur hara yang tadi saya sebutin itu tak bisa diserap sama tanaman. Karena pada keadaan asam tersebut si akar tanaman kehilangan kemampuannya untuk mencerna si unsur-unsur tadi. Begitupun kalau misalkan dia di atas 7, dia juga tidak bisa menyerap tanaman. Sehingga dia harus pada tetap kisaran 5,5 sampai dengan 6,5. Nah, sekarang kita akan langsung praktekkan. Ini namanya air baku. Dalam hidroponik, air yang belum dicampurkan nutrisi seperti ini bukan air baku. Yang ini air dari sumur, yang ini air aqua. Kita akan coba berapa pH. Ini alatnya namanya TDS, pH meter. Nyala ini gampang, cara pakainya gampang. Pertama, air sumur dulu. Berapa pH? 9,2. Dia pada kisaran 9,2. Artinya sudah sesuai belum dengan pH yang diinginkan hidroponik? Enggak. Belum. Maka ini harus diturunkan. Kita tahan dulu. Sekarang kita uji ke air aqua. Makro dan juga mikro. Nah, yang makro ini kalau kita ibaratkan itu kayak makanan pokok dari tanamannya. Kalau orang Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi. Nasi itulah yang dikonsumsi dalam jumlah besar. Nah, nanti di samping nasi itu biasanya ada makanan-makanan kecil yang sebagai temannya. Nah, itu yang disebut dengan nutrisi mikronya itu. Nutrisi mikronya itu ada CU atau tembaga, ada molibdenum. Sebenarnya ada 4 lagi, cuma saya agak lupa, nanti saya kirimin aja di WhatsApp rinciannya. Nah, yang makronya itu ada nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium, dan sulfur. Nah, kedua jenis unsur hara ini harus tersedia di dalam nutrisi yang akan kita buat nanti. Nah, semua nutrisi-nutrisi ini sebetulnya sudah ada di dalam tanah yang kita kenal dengan nama hara, unsur hara. Inilah yang unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah unsur-unsur ini berbahaya? Tidak. Kita biasa menggunakan ini, bahkan bisa dipegang pakai kulit langsung dan tidak akan terjadi apa-apa. Karena memang pada dasarnya ini adalah unsur-unsur kimia organik yang sudah ada di dalam alam itu sendiri. Nah, cara membuat nutrisi itu sendiri, kita biasa menggunakan pupuk yang memang sudah tersedia di pabrik. Tapi pupuknya ini jarang ada yang tahu, karena memang khusus untuk hidroponik. Nah, biasanya untuk nutrisi ini saya menggunakan merek dari Merauke. Ini ya, pupuk Merauke. Pernah dengar pupuknya? Beberapa pupuk Merauke yang saya gunakan ada 7 macam. Yang pertama, ini ada yang disebut unsur makro dan unsur mikro. Nah, unsur makro dan unsur mikronya itu kalau diracik itu harus dipisah menjadi 2. Ada yang namanya stok A dan juga stok B. Kenapa harus dipisah? Kalau disatuin, ini nanti akan menyebabkan reaksi. Reaksinya itu membentuk endapan seperti tepung. Jadi ketika nanti dicampurkan dengan air, dia nanti ada endapan di bawahnya seperti tepung. Itu menandakan bahwa si pupuknya ini tidak dapat diserap oleh tanaman. Harusnya kalau misalkan dicampur dengan air, yang bagus itu tidak terjadi endapan. Dia larut sempurna di dalam air. Nah, kalau kita membuat pupuk Merauke, bahan-bahannya yang pertama ada stok A dan juga stok B. Nah, stok A ini yang pertama ada apa itu monokalium fosfat. Yang ini monokalsium sulfat, ini monokalium fosfat, ini vitaflex, ini magnesium sulfat. Nah, ini semua adalah unsur-unsur pupuk yang membangun stok B. Nah, yang warnanya kuning ini
Ini Vitaflex namanya. Sementara yang menyusun di dalam bagian ini ada terdiri dari MAES, MKP, SOP, dan ZA. Nah, takaran-takarannya berapa? Nah, untuk takaran-takarannya itu nanti saya akan kirimkan lewat grup yang sudah dibuat. Nah, di sana bisa lebih jelas dilihat. Nanti juga kalau misalkan penasaran, diketik aja di Google ada Merauke Kalinit, Merauke Kalinitra, Merauke ZA, nanti ada gambarnya, gambar kemasannya seperti apa. Kalau mau buat meracik sendiri, jadi nggak usah beli lagi, jadi bisa meracik sendiri. Harganya variatif. Misalkan kalinit ini 1 kilogramnya itu sekitar 13.000 sampai dengan 15.000. Kalinitra ini harganya sekitar 30 ribuan, FENA ini sekitar 25 ribuan. Untuk ZA ini sekitar 10 ribuan, SOP-nya itu sekitar 25 ribuan, MKP-nya itu 30 ribuan, Vitaflex-nya 25 ribuan, Magnesnya sekitar 12 ribuan. Jadi variatif dan dipakainya itu bisa berkali-kali. Jadi untuk kalau misalkan untuk buka-buka dapur, ini saya biasa gunakan modalnya ini hanya 15.000 dan ini biasa dijual 30.000. Jadi untungnya 15.000 lumayan. Nah, nanti bapak-bapak juga bisa buat ukurannya itu menyesuaikan. Ini kan kapasitasnya untuk 200 liter aja. Kalau misalkan kita mau buat untuk yang 1000 liter, misalkan untuk 1 toran, maka berapa sih ya yang dibutuhkannya? Itu bisa lebih hemat. Yang kemarin pernah saya ceritakan seperti itu. Jadi bisa disesuaikan kebutuhannya berapa banyak. Terus ini ada yang tanyain? pH ini adalah satuan yang digunakan untuk menentukan takaran keasaman suatu lautan. pH itu memiliki skala 1 sampai dengan 14. pH yang 7 itu kan artinya tengah-tengah, itu disebut dengan pH netral. Kalau pH 1 sampai dengan 7 disebut pH asam. Kalau misalkan pH 7 sampai pH 14 disebut pH basa. Basa itu kalau kita cicip pakai lidah pahit rasanya. pH pahit atau pH basa. Nah, untuk hidroponik itu sendiri memiliki skala pH 5,5 sampai dengan 6,5. Dia agak sedikit asam. Apa yang terjadi kalau misalkan pH-nya di bawah 5,5? Di bawah 5,5 unsur-unsur hara yang tadi saya sebutin itu nggak bisa diserap oleh tanaman. Karena pada keadaan asam tersebut si akar tanaman kehilangan kemampuannya untuk mencerna si unsur-unsur tadi. Begitupun kalau misalkan dia di atas 7, dia juga tidak bisa menyerap tanaman. Sehingga dia harus pada tetap kisaran 5,5 sampai dengan 6,5. Nah, sekarang kita akan langsung praktekkan. Ini namanya air baku. Dalam hidroponik, air yang belum dicampurkan nutrisi seperti ini disebut air baku. Yang ini air dari sumur, yang ini air aqua. Kita akan coba uji berapa pH. Ini alatnya namanya TDS, pH meter. Nyala ini gampang, cara pakainya gampang. Pertama, air sumur dulu. Pakai air 9,2. Dia pada kisaran 9,2. Artinya sudah sesuai belum dengan pH yang diinginkan hidroponik? Enggak. Maka ini harus diturunkan. Kita tahan dulu. Sekarang kita uji ke air aqua. Adalah untuk profit atau untuk jualan, maka pertama yang perlu dilakukan adalah survei pasar dulu. Survei pasar dulu itu supaya ketika nanti ibu berbudidaya hidroponik, ibu sudah tahu mau menjualnya kemana. Karena kalau misalkan untuk urusan budidaya sih gampang, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tinggal ppm itu harus pada kisaran 1000 sampai 1200 dan pH itu 6,5 dan dapat cahaya matahari yang cukup mudah, pasti berhasil tanamannya pasti bagus. Nah, kadang-kadang yang menjadi masalah bagi para petani hidroponik adalah
Horeca namanya. Kalau saya dong channelnya cuy. Kalau di online kan jadi nggak rutin ya. Harus pembeli yang rutin ya. Kalau Horeca bertahan dulu baru kita cari pembeli, Pak. enggak, karena pembeli itu kita harus tahu dulu keinginan pembeli mau sayurnya kayak gimana. Iya. Hanya berapa kilogram misalkan, harganya sekian, kira-kira ibu mau atau enggak, ditawarin dulu secara online. Biasanya orang-orang yang pertama kali merasakan sayur hidroponik itu bakal ketagihan. Nyobain sekali dia akan ngerasain bedanya sayur hidroponik itu dengan sayur konvensional pada umumnya. Sayur konvensional pada umumnya ditanam di tanah. Yang pertama sudah pagi, yang kedua banyak pestisidanya, yang ketiga rasanya tidak kalau kita sih bahasanya crunchy, tidak se-crunchy sayuran hidroponik. Tapi kalau misalnya di panen bisa pakai sedikit bedanya lebih segar. Pertama online dulu. Online itu bisa juga kita secara langsung ke tetangga misalkan. Biasanya juga kalau misalkan kita buat hidroponiknya di depan rumah, itu tetangga-tetangga yang lain itu bakal penasaran makanannya dan bakal nyoba juga. Tawarin aja dulu, misalkan kasih gratis dulu ke mereka. Pasti setelah itu mereka bakal ketagihan, bakal minta. Biasanya sih saya dulu kayak gitu, saya tawarin ke tetangga, dan mereka suka. Bahkan mereka nggak mau dikasih terus, mereka pengennya beli. Biasanya rata-rata kayak gitu. Awalnya kecil dulu nggak apa-apa. Minimal untuk kebutuhan kita sendiri kan terpenuhi. Online dulu dan juga tetangga terdekat. Terus yang kedua, pasar tradisional. Kita survei dulu di pasar itu jenisnya apa aja, jenis sayurnya apa aja. Misal kapcoy, terus kangkung. Ini dicopot bisa ya? Yang ini nggak dilem. Iya nggak dilem. Terus kedua ini dipotong. Itu juga ya. Karena ini udah kepisah nih. Iya. Udah kepisah, airnya juga kan udah kosong misalkan. Airnya pastiin kosong dulu yang di sini, yang di salah sini, baru bisa digeser. Iya. Gesernya pegangnya jangan pegang ininya, tapi pegang ini. Oh, tiang-tiang penyangganya. Nah, Ikut sini pinjam lagi. mesinnya mati. Matiin dulu mesinnya. Kosongkan dulu airnya, Bang. Kering, Bang. Iya. Kasih air dulu 3/4 liter. Lalu masukkan semua. Apa itu tadi? Juga sama. Tadi apa itu namanya, Pak? Bantuin. Namanya apa itu, Bang? Nutrisi AB Plus. Langsung aja dicodet aja. Codet. Basah ya? Bisa dak? Lihat. Oh, misalkan tuh. Udah kan saya. Nanti jadi sering kesini saya Iya, harus ngerawat sendiri. merawat. Tidur menit, langsung diukur, cara ukurnya gini. Pertama TDS dulu boleh, cek TDS dulu. Langsung ke berapa bu angkanya bu? 100. Bukan 100 itu. Oh, yang atasnya ya? Aduh, nggak pakai Nggak kacamata. kelihatan ya bu ya? Memang nih lansia nih, calon lansia. Berapa? 10 katanya. Salah itu. Salah. Hah? Bedainnya. Ini suka banyak yang kedor soalnya memang. 100 kali 10 1000. Wah, harus nggak boleh salah ini bacanya nih. Lihatin. Tandain ya, tandain ini ada ini saya hold nih kalau mau diangkat kan bakal berat jadi 0 lagi. Supaya Iya. nggak jadi 0 lagi pencet hold. Hold. Angkat. Hold. Oke. Ini ada angka 103, di belakangnya ada kali 10. Iya, kali Iya. 10. Berarti Oh. 1330. 330. 1030. Bedakan dengan kalau saya celupin ke sini ya. Penting ya. Apa? Ada kali 10-nya nggak nih? Saya hold lagi. Ada kali 10-nya nggak? Nggak ada Kosong, berarti kosong.
Nah, kalau di belakangnya 227 ini ada kali 10 lagi berarti 2000. Memang ada angka 10-nya kecil di sini. Harus teliti. Iya. Itu berarti udah sesuai belum? Sesuai. Sudah ya, sudah pada rentang 1000 sampai 1200. Berarti tadi feeling saya benar, 180 cc aja untuk paling normal ini. Oke. Lagi tambahin lagi. Kalau kelebihan, airnya yang tambah. Itu untuk ppm, untuk pH. Dia kalau untuk pH meter memang dia normal gini ya, bergerak dia. Ini sensornya dia. Tapi kalau udah dicubin biasanya dia gini. Kalau yang ini nggak dicubin volt, jadi kita harus ngeliatnya pas ditempel di sini. Ayo lihat Ran. 8,6, berarti belum turun. Mana Pak? Belum pada 5,5 sampai 6,5. Belum. Apa yang harus kita lakukan kalau belum turun? Karena di sini kita nggak punya ini. Harus ditambah lagi. Apalagi nutrisinya sekitar 20 cc. Nanti Apa lagi ya? nutrisi. Berapa cc ya Pak ya? Corong. 20. Jadi 200 jadinya ya? Iya. Apa kan tadi baru 1000-an ya? Iya. Atasnya 1200. Gimana Pak? Kalau hujan besar pertama-tama ini dimatiin. Dimatiin dulu. Ya. Mm-mm. Udah langsung matiin juga dulu. Bapak sebentar. Terus ininya dipampat. Ditutup. Ini pampat ya, kalau kayak gini pampat. Oh mampet. Ininya dibuka. Ya Kalau susah ini dibuka, juga nanti nih. keluarnya dari sini. Langsung ngocor airnya nggak masuk lagi ke sini, nggak akan membanjiri. Kalau hujannya udah reda, ini dibuka lagi, dibukanya ke bawah, pompanya dinyalain lagi. Airnya nggak perlu ditambahin lagi karena yang di dalam tendon ini aman. Kalaupun air yang di sini bakal kebuang sedikit nggak masalah. Nah loh, apal nggak, Ray? Ya, cuma logikanya sih. Ini ditutup kan supaya dia nggak kecampur. Nah, nggak campur. Nggak kecampur. Nanti kalau hujannya dimampetin supaya nanti waktu dibuka lagi yang keluar airnya air hujannya. Iya. Air hujannya keluar. Gitu. Paling vitaminnya keluar sedikit aja. Sedikit aja. Baru ntar berapa menit nyalain lagi. Oh berarti ini udah nyerep nih. Udah nyerep dia. Itu ember. Iya, Berapa satu kali harganya, panen Pak? satu Nanti kali roktam. tanam 1 bulan. Jadi ibu tanam dari sebesar ini sampai dia panen, itu nggak perlu tambahin lagi karena udah bulan. Pas pemeliharaan nggak mesti ya? Biasa ya. Kalau yang tanam lagi baru ini dikasih lagi. Jadi cuma sekali aja dia ya. Ini hemat sekali. Harganya berapa Pak? Itu bisa tanya langsung ke Pak Lukas kalau mau. Oh, pH ppm-nya nggak diceknya per berapa hari? Kalau untuk mau belajar, saya sarankan sih 2 hari sekali, pagi dan sore. Kalau untuk belajar. Tulisan Supaya bisa- apa itu? Tulisan supaya bisa tahu klasifikasinya kayak gimana.